Baik Bapak-Bapak, pada pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas lagi apa itu LNG dan apa itu LPG. Secara desain kalau kita bicara tentang liquid natural gas, kebanyakan bentuknya bulat seperti ini. Ini sebenarnya disebut dengan membran atau tangki yang terbuat seperti telur, nanti ada lapisan-lapisannya, di mana bertujuan untuk melindungi dia dari cuaca, dari suhu yang membuat dia nanti bisa saja meledak. Nah, oleh karena itu terkadang beberapa teman-teman yang nanti mungkin ada keinginan bekerja di kapal tanker, itu biasanya baik tanker oil maupun tanker gas itu justru mengambil lagi sertifikat spesialisasi namanya, yaitu BOCT dan BLGT, ACT dan ALGT. Tujuannya untuk apa? Agar kita sebagai perwira nanti lebih mahir, lebih advance di dalam penanganan dan pengaturan yang berhubungan dengan konstruksi dan stabilitas. Karena ini masuk kategori kapal spesialisasi. Gitu. Nah, tingkat bahayanya juga sangat besar. Tentu di situ nanti di dalam kursus itu nanti akan belajar. Kurang lebih sekitar 10 hari itu kursus BOCT, BLGT, ACT, ALGT, Basic Oil Chemical Tanker, Basic Liquid Gas Tanker. Bagaimana desainnya? Nah, itu semua dalam bentuk cairan. Seperti itu. Nah, kalau untuk tipe kapal LPG dia cenderung lebih datar seperti ini. Lebih datar. Ada tulisannya, sebenarnya gampang kalau kita ingin tahu. Tinggal baca saja. Oh, LPG, Liquid Petroleum Gas. Oh, LNG, Liquid Natural Gas. Kalau orang-orang operasi Kalimantan tuh sering ketemu tuh di Bontang tuh LNG. Ketemu di Bontang. Nah, LPG sendiri lebih banyak digunakan dan didistribusikan ke masyarakat karena dia sudah siap dipakai, siap digunakan, siap didistribusikan lah. Kayak Bapak di rumah pakai 3 kilo, 12 kilo. Kalau punya industri rumah makan mungkin pakai yang 20 kilo ya. Tapi itu juga berbahaya untuk ledakannya ya. Bapak bayangkan yang 3 kilo aja bisa bubar rumah. Apalagi yang jutaan kilo barel seperti ini. Wah, itu bagaimana? Nah, tentu temperaturnya diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau di LNG itu yang membran-membran tadi itu diberi cairan air kalau terlalu panas pada matahari. Dan kita juga jaga sesuai dengan temperatur kita dengan baik. Itu secara spesifiknya seperti itu. Ada juga tanker chemical. Tanker chemical dia terbagi 3. Chemical kelas 1, chemical kelas 2, dan chemical kelas 3. Spesifikasi perbedaan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dilihat dari tingkat bahaya dari muatan yang kita angkut. Kalau kelas 1 itu berarti dia sangat-sangat berbahaya. Kalau kelas 2 sangat berbahaya. Kelas 3 berbahaya. Kalau kita mengenal di kapal oil itu hanya ada dangerous cargo. Dangerous cargo. Artinya semua muatan tanker oil itu berbahaya. Tidak ada klasifikasi sangat berbahaya, nggak ada. Premium berbahaya, betul. Solar juga jangan dibilang nggak berbahaya. Minyak tanah jangan juga dibilang nggak berbahaya. Tapi spesifikasinya dia hanya disebut sebagai dangerous cargo. LNG juga berbahaya. LPG juga berbahaya. Tapi spesifikasinya dia hanya disebut sebagai dangerous cargo saja. Nah, berbeda dengan chemical. Para pasien sekalian yang saya hormati dimanapun berada, chemical dia memiliki karakteristik yang ada kategori muatan itu very very danger, sangat-sangat berbahaya. Ada. Nah, menghadapi yang berbahaya dengan sangat berbahaya tentu dibutuhkan kemampuan dan skill yang berbeda. Kalau kita tahu, oh ya udah berbahaya, sudah berbahaya, tapi dengan sangat berbahaya. Klasifikasi ini apa yang membuat dia berbahaya, sangat berbahaya, sedang dalam bahayanya? Yaitu tadi, kalau kita menemukan kapal chemical itu ada tangki di atas ini, tangki ini secara spesifikasi menandakan bahwa kapal ini bisa masuk kategori chemical kelas 1. Tandanya itu aja. Tapi kalau kita ketemukan nanti kapal chemical tidak ada ini, tangki-tangki ini, berarti bisa saja kapal itu chemical kelas 2 atau kelas 3. Tangki itu apa fungsinya? Tangki ini sebagai tangki heater.
tangki heater. Dia memberi panas dan memberi dingin agar radiasi yang berada di dalam tangki kapal chemical itu ketika dibuang ke udara, dia sudah aman buat makhluk hidup. Apakah itu makhluk hidup manusia atau tumbuh-tumbuhan atau hewan? Nah, kalau saya berpengalaman bahwa dari ketiga jenis kapal tanker ini, menurut saya yang paling berbahaya adalah bekerja di kapal chemical. Karena dia bahan kimia. Sebenarnya kalau kita bicara jujur, bahan bakar minyak itu juga bahan kimia, Pak. Makanya dilarang diminum kan? Tuh. Bahan kimia itu, Pak. Gas juga kan bahan kimia. Bahan kimia. Dulu zaman-zaman dulu ada orang ngisap-ngisap lem itu kan? Itu kan gasnya yang dia isap kan? Bukan lemnya dia. Dulu tuh zaman lem yang di kaleng itu loh. Pak tuh yang kuning itu. Ya, itu kan zaman-zaman dulu itu karena mungkin zaman dulu belum ada narkoba, ya udahlah yang murah meriah. Itu juga berbahaya. Berbahaya, karakteristik dan itulah yang akan kita harus waspadai. Namun setelah IMO meresolusi tidak dibolehkan lagi kapal-kapal chemical kelas 1 itu beroperasi di laut, maka sekarang yang beroperasi di laut itu tinggal kapal-kapal chemical kelas 2 dan kelas 3. Apa itu kelas 1? Kelas 1 secara spesifik itu dia mengangkut muatan-muatan yang sangat-sangat berbahaya seperti uranium, plutonium, yang mana kedua benda ini bahan baku pembuatan senjata nuklir atau orang disebut senjata kimia. Makanya Korea Utara, negara Iran itu ditakuti oleh Amerika karena dia punya pengayaan uranium dan plutonium, yang mana mereka untuk membuat senjata rudal balistik antar benua. Kalau dipikir Korea Utara itu negara kecil, kan dia bagi duanya Korea Selatan dan dia. Tapi kenapa dia begitu ditakuti oleh Amerika? Kenapa? Karena dia punya pengayaan uranium, yang mana dia bikin rudal. Kalau dia tembakan itu dan itu meledak, itu antara benua loh. 900.000 kilometer nyampe ke Indonesia. Karena kan dia ada di benua Asia dan kita ada di benua Asia Tenggara. Kalau itu meledak, kalau kita bicara kisah bom meledaknya bom atom Hiroshima Nagasaki, itu sebenarnya bomnya nggak berbahaya, tapi isi daripada bom atom itulah ketika dia meledak, kemudian terjadi radiasi kan, kemudian menyatu dengan udara. Makhluk hidup yang menghirup dia, baik manusia, tumbuhan, hewan, itu mati dalam kondisi menggenaskan. Mati dalam kondisi menggenaskan. Nah, sehingga inilah yang menjadi perhatian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa dilarang negara-negara itu membuat senjata nuklir. Tetapi terkadang PBB juga tidak fair. Beberapa negara-negara seperti Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Israel boleh bikin. Sementara kita nggak boleh bikin. Tapi ya begitulah, namanya dunia, bisa saja ada yang tidak adil, ada yang adil. Nah, kemana sekarang muatan-muatan kelas 1 ini setelah dilarang diangkut di kapal-kapal chemical kelas 1? Maka sekarang para pelaut itu dianjurkan juga mengambil sertifikat namanya International Maritime Dangerous Cargo atau IMDGQ. Ditaruh di kontainer. Nanti di dalam pembahasan kita tentang apa itu kapal kontainer dan bagaimana muatan kapal kontainer itu, di dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya lagi. Oleh karena itu kepada teman-teman dimanapun Anda berada dan dalam kondisi seperti apapun, semoga selalu sehat, jaga kesehatan baik-baik, tetap salam selalu, semoga Tuhan selalu melindungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.